Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan sahabat doa, di mana saja berada, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini, hari Minggu, tanggal 6 April tahun 2025. Saudaraku, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, diri kita, keluarga kita semua untuk beribadah hari ini di gereja, di mana saja kita bergereja dan beribadah. Untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 126. Saya baca mulai ayat 1 sampai ayat 6. Demikian dikatakan di sana. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan suatu keadaan yang sulit dan rumit, yang menurut logika dan pikiran kita tidak mungkin bisa melintasi dan melewati itu semua. Namun, kita bisa berdiri tegak sampai hari ini dan telah berhasil melewati itu semua. Berikan waktu sejenak berpikir momen apakah itu yang telah pernah kita hadapi dalam kehidupan kita. Saya yakin, saya dan semua sahabatku, teman-teman dan saudara seiman pernah merasakannya. Situasi keadaan seperti itu akan seperti mimpi rasanya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Mungkin penyakit yang menurut para medis tidak bisa disembuhkan lagi, tapi Tuhan berkata lain dan Dia melakukan mujizatnya dan memulihkan. Kita akan berkata, seperti mimpi ya. Atau keadaan kita yang 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, secara ekonomi mungkin tidak berpotensi, mungkin tidak ada potensi untuk bisa mengangkat harkat derajat kita dari segi ekonomi. Ya, tapi Tuhan memulihkan itu semua sehingga kita berkata seperti mimpi ya. Saya juga demikian. Kalau saya kembali mereview kehidupan saya 20 tahun yang lalu, seperti mimpi rasanya bisa hidup dan mencapai capaian saat ini seperti mimpi ya. Sama halnya seperti bangsa Israel ya. Mereka telah ditawan, dibawa, diangkut ke Babel. Menurut logika mereka tidak mungkin bisa kembali ke Yerusalem, tapi Tuhan membalikkan keadaan ya. Melalui Raja Persia, akhirnya mereka juga bisa kembali ke Yerusalem. Sehingga apa? Mereka berkata seperti mimpi. Kok bisa ya? Artinya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Penderitaan yang kita alami hari ini kecil. Kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Penyakit yang kita alami saat ini kecil. Kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Intinya adalah kita sabar dan tekun berdoa. Kalau kita baca di ayat 6 atau ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini menggambarkan suatu keadaan yang sabar di dalam penderitaan menantikan pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan dan jawaban. Indah pada waktunya. Demikian di ayat 6 dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan menghadapkan wajahnya
kepada orang yang meneteskan air mata, yang sedang berjuang, dan akan membalikkan keadaan menjadi tangis bahagia. Intinya adalah sabar, tekun berdoa, bersyukur selalu, mengandalkan Tuhan selalu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau baik. Pada pagi hari ini tetap Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, menikmati udara segar, oksigen gratis yang datang daripada Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Meteraikan agar firman-Mu betul-betul bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Berdoa kami Tuhan untuk semua umat-umat ketebusan-Mu yang sedang sedih, yang sedang meratap di dalam kesedihan, seolah-olah jalan menjadi buntu, kehilangan pengharapan, sakit penyakit yang menurut medis sangat susah untuk disembuhkan. Kami hanya berpaling kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tiada mustahil bagimu ya Tuhan. Jalan yang buntu menjadi jalan yang terbuka. Pengharapan yang telah mati hidup dan kembali dipulihkan pengharapan setiap orang percaya. Penyakit yang sedang dialami tiada mustahil bagi Tuhan diangkat sehingga disembuhkan dan menikmati kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Berdoa kami hari ini untuk ibadah minggu, di mana saja kami beribadah, di gereja mana saja kami beribadah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memimpin kami. Sehingga Tuhan di dalam ibadah-ibadah itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan semua jemaat umat ketebusan-Mu menikmati sukacita surgawi yang datang daripada Allah. Demikian para pelayan yang ambil bagian dalam gereja-gereja, Engkau berikan kekuatan yang datang daripada Roh Kudus, sehingga mereka semua Tuhan bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan dan melakukan pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami Tuhan layak menjadi ahli waris dan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari sini saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, andalkan Tuhan selalu dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.